Hola, hello, hai. Jumpa suara di Baicara, bicara santuy bareng BAI. Kali ini aku Sasa sebagai host Baicara. Sasa akan menemani kalian nih yang lagi menjalani PSBB, yang gak bisa kemana-mana, dan lagi work from home atau online class aja nih. Pokoknya yang lagi di rumah aja. Baicara akan menemani kalian sambil Baicara dengan dua teman BAI yang akan menyampaikan informasi yang sangat berguna dan yang pastinya yang kalian butuhkan. Informasi yang informatif ini semuanya ada di Baicara. Pokoknya jangan sampai terlewatkan. Oh iya, akan ada bocoran-bocoran yang kalian belum tahu nih. Mau tahu? Nah, ikutin terus Baicara. Oke, nih, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih. Tapi banyak orang yang, maksudnya kalian bisa jelasin nggak buat apa sih benefitnya dari masing-masing program yang kalian ikutin, Au Pair dan Ausbildung? Apa yang bikin menarik? Apa yang menurut kalian, wah ini keren, asik, apalah buat kalian? Coba siapa yang mau jelasin duluan deh? Siapa? Santi boleh? Boleh. Santi duluan. Oke. Ya, jadi benefit dari program Au Pair ini ya karena tujuannya adalah pertukaran bahasa dan budaya. Jadi benefitnya ya kita bisa belajar bahasa di negara masing-masing tersebut gitu. Jadi kalau aku waktu itu aku dua level belajar bahasa Belanda di Vrije Universiteit Amsterdam. Oke. Selama kira-kira 8 bulan kayak gitu. Dan itu uang sekolahnya itu atau uang lesnya itu dibayarin oleh keluarga angkat aku. Jadi gratis, nggak keluarin biaya? Untuk lesnya enggak. Wow. Dan selain itu karena aku tinggalnya dengan keluarga angkat, jadi untuk aku dapat kamar, dapat pocket money, uang jajan lah istilahnya ya, bukan gaji ya, karena sistemnya itu bukan bekerja tapi lebih ke pertukaran budaya, jadi memang nggak dapat gaji tapi dapatnya itu pocket money atau uang jajan. Nah selain itu waktu luangku banyak banget, jadi aku kerjanya tuh kalau di Belgia cuma 20 jam per minggu. Jadi kerjanya tuh cuma pagi 1 jam, terus habis aku kerja dan aku pergi ke tempat les sampai jam 1 siang, terus santai-santai jam 3 sore sampai jam 6 sore aku kerja. Jadi memang banyak banget waktu luangnya. Weekend juga Jumat, Sabtu, Minggu tuh aku libur. Jadi aku banyak waktu buat jalan-jalan, explore, visit museum, terus ketemu teman, ketemu keluarga atau ke gereja. Banyak deh yang bisa dilakuin ya? Yang bisa dilakuin kayak gitu. Oke, wow, berarti jadi cuma Senin sampai Kamis kerjanya? Iya, bahkan kadang kalau hari Rabu suka kadang libur juga, jadi tergantung. Memang fleksibel banget Au Pair ini. Cuma balik lagi ke keluarga angkat masing-masing gitu. Oke, berarti kayak kalau misalnya Au Pair ini bisa sambil jalan-jalan, kayak kerjanya itu cuma ngurusin pas pagi sama pas sore aja gitu ya? Iya bener. Tinggal bareng. Wah oke. Kalau untuk Aldo sendiri gimana dok? Apa nih benefit dari Ausbildung kira-kira? Apa yang didapat? Kalau dari yang konkretnya, kan tadi di awal Ausbildung itu kan sertifikasi profesi. Berarti nanti kalau di akhir program kita dapat sertifikat yang menandakan bahwa kita tuh udah lulus Ausbildung. Nah, mungkin orang bilang kayak kan sertifikat di Indonesia juga bisa gitu, tapi apa spesial dari sertifikat ini? Sertifikat ini langsung resmi dari kementeriannya, dari Jerman sendiri. Khususnya dari IHK gitu. Jadi, nah apa spesialnya lagi? Spesialnya nih sertifikat ini kayak apa ya? Orang tuh bilang kayak portofolionya itu lebih dianggap lah lebih tinggi gitu, karena sertifikat ini bisa kalau nggak salah diterima di 160 negara gitu. Khususnya negara-negara gitu kayak bisa ke Amerika, bisa ke Dubai. Kalau orang hotel sekarang kan lagi sering banyak yang ke Dubai gitu buat kerja. Karena jadi pakai sertifikat itu aja bisa. Jadi itu kayak ibaratnya kayak nambah di CV biar
bahwa kita udah ada pengalaman yang sangat baik nih dari belajar di Jerman ini. Oke. Terus apa lagi? Nah, kalau yang aku rasain sendiri ya, tadi yang mungkin aku udah singgung sedikit, kalau misalnya tuh di sini aku bisa lebih explore bebas banyak tentang dunia permasakan, cuisine gitu. Even satu hari kayak chefnya, ini juga tergantung dari itunya juga sih, mungkin kayak Santi tergantung dari keluarga angkatnya, mungkin juga tergantung dari betrip atau dari company yang hire aku. Jadi bebas gitu. Aku pernah di satu hari bilang, kamu mau masak apa gitu, masaklah, bawa masakan dari rumahmu sendiri, masakan Indonesia gitu. Even dia sampai nyiapin bahannya segala macam. Jadi kayak satu sisi aku juga bangga gitu bahwa aku bisa nunjukin masakan aku gitu. Indonesia mungkin gitu secara nggak langsung juga pertukaran budaya juga gitu, kayak aku nyicipin masakannya mereka juga nyicipin masakan Indonesia gitu. Dan puji Tuhan mereka suka sih. Aku juga heran, orang Jerman sini dekat-dekat aku banyak yang suka pedas gitu, jadi kayak oh ya udah gitu. Oh ya, bukannya malah kayak bule-bule gitu kan, mereka nggak suka ya pedas, karena kan di Jerman sendiri makanan tuh mostly malah nggak pedesnya, mereka tuh ini apa gitu kan. Iya nggak sih? Bener, cuman ada beberapa yang ketemu kayak dia bisa pedes banget nih, ada juga yang nggak bisa pedes banget gitu, ada yang sama sekali anti banget sama pedes. Nah jadi kita kayak nyesuaiin gitu sama lidahnya mereka gitu. Dan secara nggak langsung lidah kita juga di sini yang udah 8 bulan even ikutan gitu, jadi kalau pedes dikit juga udah kayak kepedesan gitu, kayak lama-lama rasa tahan pedesnya hilang. Nah jadi selain bahas pertukaran budaya juga, secara nggak langsung bisa ketemu teman baru, karena kan tadi aku bilang ada sekolahnya juga. Nah di sekolah tuh aku banyak ketemu dari orang Ukraina, Tajikistan, orang Spanyol. Gitu. Banyak berarti ya. Kekumpulan banyak banget dari negara-negara lain, jadi bisa ngobrol tukar budaya juga sama mereka gitu. Terus banyak sih. Kalau kayak tadi kalau Santi kan tempat tinggal ada nih dari guest family-nya, kalau Aldo gimana, Dok? Nah untuk kita sendiri yang Ausbildung atau Azubi di sini, kita pasti dapat tempat tinggal. Tempat tinggalnya itu tergantung juga dari perusahaannya. Ada yang di tempat hotelnya itu, ada juga yang disediain Wohnung yang jaraknya nggak terlalu jauh gitu. Itu ada bayar atau gratis atau harus naik tram dulu atau gimana? Kenapa Kak? Itu gratis atau harus bayar per bulan atau gimana? Nah untuk akomodasi kita ini udah include dan udah bersih gitu, dibayarin sama perusahaannya. Terus buat cuma tempat tinggal doang, cuman makanan. Nah ini balik lagi, kalau di tempat aku, puji Tuhannya, aku dapat 3 kali dimakan sehari gitu. Jadi dari fruit soup langsung dikasih. Kenapa? Dikasih tuh? Ya dikasih, jadi kayak tinggal langsung ambil aja gitu. Even di saat lagi kayak gini, lagi corona, tetap aja kita boleh datang ke hotel untuk ngambil makan, masak gitu. Jadi bahwa kita tetap dinaungin sama kompaninya, tetap bertanggung jawab sama kita. Jadi kita nggak perlu takut kita nggak punya tempat tinggal atau kekurangan makanan gitu. Jadi dimasakin ya, Do ya? Lebih tepatnya terserah kan mau masak apa atau mau makan apa gitu. Jadi ambil aja. Tetap masak sendiri gitu ya? Sekarang. Kenapa Kak? Tetap masak sendiri, bahan-bahannya udah ada gitu. Gitu. Jadi masak mungkin lebih kayak budaya gitu sih. Jadi kayak di sini tuh kalau mau makan sendiri aja gitu, jangan terlalu masak terlalu banyak terus bagi-bagi, takut orang lain pada nggak mengambil juga gitu. Lebih ke arah ke saving bahan makanannya juga. Jadi mendingan kita masak buat kita sendiri, yang lain kalau mau masak sendiri juga gitu. Gitu. Terus apalagi benefitnya apalagi apa ya yang untuk kalau saya tadi kan Santi dapat pocket money. Nah kalau kita kan sebenarnya juga, kalau aku dibilang aku ini sudah ada bekerja atau belum, aku bisa bilang bahwa banyak orang Jerman tuh anggap kita tuh kayak belum bisa misalnya aku nih seorang koki, aku belum bisa disebut seorang koki gitu, karena aku lagi belajar untuk menjadi seorang koki. Nah jadi ibaratnya tuh kita kayak masih trainee lah. Kalau di Indonesia mungkin lagi tren dengan sebutan manajemen trainee. Kalau di hotel Nah jadi bahwa kita bekerja memang, cuman kayak kita tuh masih anggapannya masih sedikit trainee gitu. Jadi tetap sama dapat pocket money juga ya? Kenapa? Sorry? Dapat pocket money juga berarti ya Ausbildung? Jadi ibarat dapat pocket money. Nah kalau kita itu ada batas minimalnya gitu. Sekarang tahun lalu 2019 itu di provinsi aku khususnya minimal tuh 650 euro.
€650 range-nya. Tapi di Desember ini dari pemerintah regionalnya sendiri mewajibkan bahwa Azubi di tahun pertama itu minimal €700. Oh, berarti dinaikin ya, Do ya? Begituan kebetulan banget naik. Nah, dan dari gaji itu kita juga akan dapat namanya asuransi Kak. Jadi walaupun kita kan kerja nih, dan takutnya kan kenapa-napa nih, kita udah dinaungin juga sama asuransi yang akan menanggung segalanya gitu. Mau kita sakit. Jadi pas kita ke dokter, aku waktu itu pernah sakit punggung. Kenapa encok? Aku ke dokter, encok Kak, ngangkat berat, bikin salah ngangkat. Okay. Nah pas ke dokternya, tinggal tunjukin aja kartu asuransi gitu. Mungkin kalau di Indonesia juga teman-teman punya asuransi, ya tinggal tunjukin aja kartu asuransinya. Nah tapi biaya obatnya, kita nggak akan bayar biaya obatnya full. Jadi itu kayak apa ya? Kayak istilahnya nebus resep aja sih kalau kita bilangnya di sini. Jadi kita bayar kisaran 5-10 euro doang, nggak lebih dari situ. Soalnya kan itu kan obat lumayan mahal, bisa sampai 30-40 euro kalau nggak pakai asuransi. Jadi dengan adanya asuransi itu sangat membantu kita banget gitu. Apalagi Dok? Itu aja kah? Mungkin iya sih, mungkin harus cobain sendiri biar tahu benefitnya. Nanti next plan buat ikut Ausbildung sama au pair, ya kan? Berarti kalau bisa, maksudnya kita tarik kesimpulan Ausbildung sama au pair ini hampir sama ya, kayak satu dapat tempat tinggal disediakan, ya kan? Terus dapat income, dapat pocket money, uang saku. Au pair ada dapat, ini juga dapat. Kalau Ausbildung dapat pendidikan sama, au pair juga dapat pendidikan ya. Ya mungkin lebih ke bahasanya. Kalau Ausbildung ya memang untuk sesuai dengan jurusannya. Berarti itu dan free, gratis. Gokil memang nih ya. Terus apalagi tadi? Insurance juga. Dapat juga au pair. Tadi kan kalau Ausbildung dapat. Au pair juga dapat. Wah, gila, ini benar kayak ini program saingannya oke juga ya. Terus apalagi? Cuma bedanya tadi kan au pair 1 tahun. Ausbildung 3 tahun. Ausbildung 3 tahun. Apalagi tadi? Apa? Coba mungkin aku pengen minta Santi sama Aldo, apa yang menjadi program kalian lebih menarik dibanding yang lainnya? Nah, gitu kali ya. Coba. Aldo. Mungkin kalau aku bisa bilang ya. Tadi Aldo dapat apa? Coba deh ngomong dulu deh, Dok. Mungkin aku bisa lebih lihat kembali ke tujuan orang masing-masing Kak. Iya. Mungkin ada orang yang mungkin kayak Kak Santi gitu suka sama negara Belanda gitu dan mencari cara supaya tinggal di negara tersebut. Mungkin dengan cara satunya au pair gitu. Mungkin kalau untuk programku sendiri, Ausbildung ini aku lebih ngeliatnya untuk teman-teman yang memang pengen banget tinggal di sini dan sekaligus juga kerja. Tapi ibaratnya kayak menetap di sini gitu. Soalnya aku lihat banyak teman-teman yang setelah beres Ausbildung ini memang tujuannya pengen lanjut lagi cari kerja di sini gitu. Jadi mereka di sini kayak trainee dulu, nanti beres trainee lanjut lagi kerja di sini. Contohnya aku juga pengen kayak gitu. Aku nanti setelah lulus Ausbildung aku juga tetap pengen kerja di Jerman gitu. Jadi sebisa mungkin makin lama kerja di Jerman gitu. Berarti bisa aku tarik kesimpulan kalau Ausbildung itu menariknya apa? Ya bisa bersaing di dunia internasional karena punya sertifikat internasional itu ya, setelah ikut program 3 tahun Ausbildung, benar? Benar. Kalau dari au pair gimana Santi? Kalau dari au pair sih sebenarnya benar kata Aldo, jadi tergantung dari tujuannya masing-masing gitu. Kalau cuman mau tinggal setahun aja, cuman mau belajar bahasa dan cuman mau tahu gimana sih tinggal di luar negeri gitu kan, jauh dari orang tua, ya menurut aku au pair aja udah cukup gitu. Udah cukup lah ya. Tapi kalau misalnya orientasi kita buat belajar, buat bekerja, ya saranku sih memang Ausbildung memang lebih lebih menjanjikan lah ya. Bisa dibilang. Tapi kan punya tanggung jawabnya masing-masing ya, beda. Mungkin Ausbildung 3 tahun ya, dia harus kerja, dia harus sekolah dan harus lulus supaya dapat sertifikat. Benar gak, Dok? Nah, harus lulus. Iya. Nah, lucunya kita ada ujian Kak per tahunnya.
Jadi nanti ini di tahun pertama ini aku ada tujuan namanya Zwischenprüfung atau ujian peralihan gitu, atau ujian arti literasinya sih antara ujian gitu kayak. Jadi aku harus lulus itu baru aku bisa lanjut ke tahun kedua, Kak. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa. Kayak harus berarti kayak lagi. naik kelas aja ya gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya au pair sendiri Santi, ini kan tanggung jawab nih, harus ya dia dapat sertifikat nanti, tapi harus lulus. Kalau kayak dan untuk ikut program Ausbildung kan harus punya sertifikat. Ya beda kan kalau misalnya au pair, perlu nggak sih bahasanya itu harus kan nggak perlu nih dari awal, tapi setelah itu kan dapat les kan, les bahasanya itu harus ada target levelnya kah, atau sekedar les aja atau gimana? Sebenarnya tergantung dari pesertanya masing-masing gitu. Kalau udah dibiayain sama host family, aku maunya tunjukin nih nilaiku bagus, aku serius untuk belajar bahasa. Nah, tapi ada juga anak yang main-main aja gitu. Yang penting ikut les, terus selanjutnya dia nggak datang lagi kayak gitu. Jadi beda-beda sih, memang tergantung dari anaknya atau pesertanya masing-masing kayak gitu. Berarti ya tergantung anaknya. Iya, oke. Terus apalagi ya? Gue udah bingung aja. Apalagi dong? Udah kan? Pasti di masing-masing program ada kekurangan yang masing-masing, ya betul. Kan kita nggak ngomongin wah enak-enaknya aja nih tinggal di Eropa, kayaknya kelihatannya menyenangkan gitu kan, kalau di post-post di sosial media kayaknya keren-keren banget fotonya asik, kan. Wih, gila di mana nih gitu kan. Iya, tapi nggak semudah itu juga. Nggak tahu kita kerja, nggak tahu ada tanggung jawab yang harus kita lakuin. Iya. Kan? Kalau ikut program au pair pastinya kan kita tinggalnya itu sama keluarga angkat. Dan kita tuh harus belajar adaptasi, gimana kita bisa tinggal sama orang lain. Oke, iya, karena tentu cocok juga ya bisa tinggal sama orang lain yang kita nggak kenal siapa dia. Kita gitu. belum pernah ketemu mereka itu siapa, dan kita nggak tahu budayanya mereka sebelumnya kayak gimana. Jadi cocok-cocokan. Jadi kalau pengalamanku waktu di Belgia, aku pertama kali di keluarga Belgia, tepatnya di kota Saint Martin Latem. Itu di Flanders area, jadi mereka berbahasa Belanda. Dan awalnya aku tinggal 3 bulan aja. Setelah itu aku pindah ke Brussels. Kenapa? Karena aku nggak cocok sama keluarganya. Mereka orientasinya beda, jadi mereka tuh lebih nganggap aku tuh lebih ke neni kali ya dibanding au pair. Jadi ya balik lagi treatnya, maksudnya perlakuan dari si keluarga itu ke peserta au pairnya ya. Iya, jadi mereka nge-treat aku kurang baik dan mempekerjakan aku lebih dari jam yang udah ditentukan, dan aku nggak setuju, dan aku akhirnya cari keluarga baru, dan puji Tuhan dapet di kota Brussels. Walaupun bukan orang Belgia, tapi aku senang dan mereka cocok sama aku juga cocok sama mereka, sampai akhirnya aku nyelesain program 1 tahun au pair di Belgia. Oke, berarti ini ya tadi kan kita ngomongin kelebihan nih, berarti tadi Santi udah ngomongin kekurangannya. Berarti kayak gak, ya namanya tinggal di rumah orang ya, ketemu orang baru belum tentu enak, dan mungkin kita beraktivitasnya agak harus lebih jaga diri, nggak bisa yang kayak the real kita kalau di rumah kita sendiri gitu ya. Apalagi kira-kira Sani yang kekurangannya apa sih kayak dari program ini selain guest family yang kayak begitu gitu? Kekurangannya ya lebih ke kalau nggak cocok sama keluarga aja sih. Sisanya income-nya kurang nggak? Apa kurang ajar atau gimana? Untuk pocket money-nya ya kalau dibilang cukup ya, soalnya kan memang kita juga nggak bayar apa-apa lagi di sana. Udah akomodasi, makan, insurance itu udah dibayar sama host family, jadi nggak ada uang keluar lagi gitu. Jadi tergantung gaya hidup kita juga. Kalau misalnya kita sukanya weekend keluar-keluar, makan yang enak-enak, party, hangout, ya duitnya pasti cepet habis kayak gitu. Tapi kalau kita bisa hemat,
ya cukup aja sih kayak gitu. Oke, berarti memang kekurangannya ya kita nggak bisa pilih guest family-nya keluarga angkat kita ya. Iya benar. Kalau Aldo gimana Dok? Kalau dari Ausbildung sendiri apa sih kekurangannya gitu? Pasti kan ada aja nih dukanya, tadi sukanya, sekarang dukanya apa Dok? Mungkin hampir sama sih kayak yang Kak Santi bilang, kayak tergantung lagi dari kalau saya au pair kan dari host family-nya. Dan kita kan juga kayak apa ya, kita nggak bisa bilang satu tempat kerja ini sama dengan tempat kerja lainnya gitu. Aku juga dengar dari teman-teman aku kayak tempat kerjanya ada yang overtime-nya lebih dari 2 jam 3 jam gitu, atau sehari bisa kerja 12 jam. Itu kan menguras tenaga banget gitu. Oke. Nah jadi nggak bisa disamain juga. Tapi kalau khususnya di tempat aku ini apa ya, kalau aku sih jujur aja di sini aku enjoy aja gitu. Mungkin emang ada overtime gitu, atau ada yang lebih disuruh dari, misalnya aku libur nih, tapi ya udah aku volunteer aja gitu untuk membantu teman aku gitu. Ya saling bantu aja di sini, karena mungkin aku ngerasa kayak kebetulan kota aku kan emang agak ujung, agak terpencil gitu, memang nggak ada apa-apa gitu. Kalau saya di kota gede kan bisa jalan-jalan ke mall atau kemana, cuma kan di sini bener-bener literally nggak ada apa-apa selain tempat wisata atau lihat-lihat doang gitu. Mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di hotel, ya udah gitu, ya udah mumpung masih di hotel lakuin aja gitu apa yang bisa dikerjain. Nah tapi mungkin masih negatifnya ada kayak kehidupan sosial setiap gitu saat Dok? dipanggil gitu. Gimana? Jadi kayak mungkin negatifnya bisa setiap saat dipanggil gitu. Pernah waktu aku pas lagi mandi juga diteriakin gitu, ditanya kuncinya di mana, kayak kan aku udah beres kerja gitu. Ya okay. Karena gitu deketan kayak, ya tempat tinggal sama tempat kerjanya. Aku kebetulan tempat tinggalnya benar-benar di belakang hotel persis gitu. Oke. Jadi kekurangannya yaitu kayak kapanpun bos atau atasan suruh kerja ya kerja gitu. Gitu. Okay. Dan di sini minusnya mungkin kalau Ausbildung tuh kalau overtime nggak ada tambahan biaya, nggak ada tambahan itu lagi sih, nggak ada tambahan income gitu, karena memang udah gajinya memang bersih segitu. Oke. Nah kalau au pair, kalau keluarganya ngasih jam yang lebih dari kontrak yang ada, biasanya kita bisa lapor ke imigrasi. Oh gitu. Karena kan itu nggak sesuai ya sama peraturan. Kalau kayak gitu dia udah break the rules lah istilahnya ya. Jadi kalau misalnya imigrasi tahu mereka mempekerjakan au pair lebih dari kontrak, biasanya mereka akan di ban lah ya. Oke. Jadi mereka nggak Blacklist di gitu? blacklist. Jadi mereka nggak boleh punya au pair lagi setelah itu. Oh gitu. Berarti memang ketat juga ya? Iya, jadi cukup aman sih untuk program au pair ini. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita bisa lapor langsung gitu. Jadi nggak untuk menghindari kekerasan atau ya keluarga-keluarga yang nggak benar kayak gitu. Ya. Oke, berarti memang aku bisa gambarin nih mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin kita, bisa lihat apa sih Ausbildung itu apa, au pair itu apa. Ya memang program ini program yang all package gitu. Jadi memang udah semuanya dapat kan. Kita tinggal memenuhi persyaratan yang diminta aja dari mereka. Betul kan? Iya. Cuma ya, apa sih yang tadi ada baiknya, ada buruknya dari program Ausbildung, dari au pair itu balik lagi ke masing-masing orang mau yang mana. Jadi teman-teman kayak bisa pilih lah, kalau memang pingin yang lebih profesional, lebih tanggung jawab secara profesional dan di dunia kerja bisa ikut Ausbildung. Tapi kalau memang untuk lebih apa ya, lebih kekeluargaan itu bisa lebih pilih au pair dan cuma 1 tahun, yang tadi 3 tahun gitu kan. Jadi ya kembali lagi ke kebutuhan masing-masing, apa yang teman-teman butuhin tuh apa sih. Mungkin kayaknya kalau aku lebih aku banget aku au pair deh. Tapi ada juga orang, wah aku udah mateng nih, udah siap gitu, aku mau ke dunia lebih profesional, yaitu ke Ausbildung. Benar gak Santi Aldo? Iya benar. Nah, Ya kayak gitu. Jadi ya itulah guys tadi obrolan kita mengenai Ausbildung dan au pair. Jadi ya kita mungkin nanti nextnya kita bisa cerita-cerita lagi lah, lanjut apa sih mungkin lebih mendalam. Ini kan tadi kita
membahas permukaannya lah, permukaan dari program Ausbildung dan program au pair, bener gak? Oke, jadi untuk pembahasan bicara antara Santi dan Aldo di tema Ausbildung versus au pair kita tutup sampai di sini dulu ya teman-teman. Buat Bailers terus ikutin cerita dari teman-teman BAI yang bakal mau share mengenai apapun itu, nanti BAI ceritakan semuanya. Oke, Santi sama Aldo, thank you banget, terima kasih buat waktunya. Aldo juga yang di Jerman, thank you udah bisa diganggu waktunya, bisa buat telepon. Santi juga ada bisa sharing-sharing langsung sama aku di sini.